asar baru mulai jamaah. Nah, pada saat sholat bisa nggak dia merubah jadi qobliyah? Kemudian diselesaikan, ikut bergabung. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, fenomena saya lihat di sini, bagaimana kalau Jumatan ceramahnya itu menggunakan bahasa Arab full pada khutbah? Pertanyaan kedua. Dan pertanyaan ketiga, selesai Jumat kadang saya masih melihat itu sholat lagi, sholat duhur. Sudah, terima kasih. Kita sholat asar, begitu udah sholat asar, sudah niatnya sholat asar, tahu-tahu jamaah belum sholat asar, kita rubah menjadi qobliyah gitu, nggak bisa. Udah niatnya sholat asar, nah lalu kita kalau gitu nggak jadi asarnya, mau qobliyah dulu gitu ya, nggak bisa. Apalagi dari wajib dirubah menjadi sunnah. Nah, jadi karena tadi mungkin melihat ini orang baru mau didirikan sholat jamaah asar, padahal kita tadi dikira udah asar, padahal belum. Lalu kita qobliyah dulu. Begitu udah sedang qobliyah, apa tadi ya? Sholat ketika itu bapak sholat qobliyah, sholat asar dulu. Sholat asar ternyata jamaah belum sholat asar. Pada qobliyah lalu berubah menjadi qobliyah. Yang jelas merubah niat seperti ini tidak dibenarkan. Tapi karena udah niatnya fardu asar dirubah menjadi qobliyah, itu tidak bisa. Jadi kaitannya kan niat itu kan pokok sekali, tidak boleh dirubah-rubah, kecuali robah kan ya kaitan dengan berjamaah, kecuali itu ketika kita sholat sendirian kemudian datang orang bermakmum kepada kita niat jadi imam, itu mah dibolehkan. Tapi kalau yang seperti tadi belum ketemu itu fatwanya atau keterangannya merubah seperti itu. Jadi bagaimana akhirnya? Ya teruskan saja itu, selesaikan sholat kita. Bahkan yang dibenarkan bukan begitu. Ternyata setelah selesai kita sholat asar berjamaah, nah baru di sholat asar sendirian, baru orang dirikan sholat berjamaah, muadahan boleh itu. Bapak ngikutin lagi. Ada keterangannya kalau yang ini mah. Jadi iadah namanya, mengulang. Ada sahabat 2 orang dari kemahnya diperkirakan sampai ke masjid itu, diberikan di masjid Rasulullah sholat dengan jamaah, ternyata belum. Mereka sholat aja di kemahnya, berangkat ke masjid mengikuti halakoh dengan Rasulullah, ternyata di masjid belum sholat. Mereka nongkrong aja di belakang berdua. Setelah selesai sholat, Nabi panggil mereka berdua sampai menggetar karena ketakutan. Ada apa Nabi panggil? Kenapa kalian tidak sholat bersama kami tadi? Jawabannya, kami udah sholat tadi di rumah. Alangkah indahnya kalian katanya kalau ketemu dengan jamaah, walaupun kalian udah sholat maka ikut lagi muadah, maka nilai kalian adalah sunnah. Gitu. Nah ini kaitan dari merubah niat. Yang kedua berkaitan dengan khutbah yang pakai bahasa Arab saja. Kalau dilihat khutbah adalah tujuan awalnya adalah sebagai rukun syarat sah sholat Jumat, maka tetap sah saja. Berkhutbah pakai bahasa Arab total dari awal sampai akhir kurang lebih 5 menit selesai, betul ya? Di kampung-kampung, di kampung saya seperti itu Pak, di kampung-kampung nih. Khutbahnya pokoknya ngerti nggak ngerti telan aja. Yang penting ada usikum ibadallah wa iyaya bittaqwallah. Ada kata-kata usikum, itu wasiatnya. Aku berwasiat kepadamu. Paham nggak paham, telan saja. Kalau dianggap syarat sah sholat itu khutbah, maka tetap sah. Gitu. Tidak bisa kita mengatakan tidak sah, tetap aja sah. Sebab khawatir begini nanti, kalau dianggap tidak sah karena nggak ngerti. Ketika umat Islam Indonesia dari kampung, dari Jawa, dari pojok, tidak ngerti bahasa Arab, nyampe ke Mekah, khutbahnya khatibnya di Arab, di Mekah pakai bahasa apa? Bahasa Arab kan? Paham nggak Kang Jajang? Nggak paham kita kan bahasa Arab. Salah khatib Masjid Nabawi, berapa menit itu dia khutbah, nggak ngerti sama sekali. Ayuhan nas, ayuhal mu'minun, usikum ibadallah wa iyaya bittaqwallah. Udah hantam ngomong ngoceh kemana-mana bahasa Arab, nggak ngerti kita. Salah.
tetap sah gitu. Artinya sama kebalikannya. Di Indonesia misalnya justru orang Jawa khutbahnya pakai bahasa Arab, orang Sunda pakai bahasa Arab, sah saja itu. Bagaimana kalau yang tadi khutbahnya pakai bahasa Indonesia tidak sah? Kalau bahasa Indonesia terus-terusan dari awal, tetap rukun-rukunnya harus bahasa Arab, maka baru tausiahnya komentar. Upayakan komentarnya, karena ini ada kaitan dengan syarat sah sholat. Jangan ngawur kemana-mana. Udah khutbah Ahok tidak benar itu. Umat Islam ayo kita gempur Ahok. Ketika khutbah nggak boleh begitu. Dalam khutbah ada kaitan dengan sholat, tetap tidak kayak ceramah umum gitu. Begitu Pak. Jadi tetap sah. Di kampung Bapak mungkin dari Jawa Pak ya, atau mungkin di kampung saya juga banyak masih pakai bahasa Arab seperti itu. Ngerti nggak ngerti? Tetap sah. Tapi seyogianya di kita di kota ini sudah mulai ada selipkan tausiahnya atau wasiatnya dengan pakai bahasa Indonesia dengan alasan diutusnya Rasul itu dengan bahasa kaum yang dapat dipahami tadi. Nah, itu kaitan dengan khutbah. Kemudian yang berikutnya, lalu bagaimana yang ada iadahan nanti? Iadahan wadhohoran, istilah orang kampung saya. Daerah Pandeglang, daerah Banten pada umumnya kali kampung itu habis sholat Jumat ada iadahan lagi. Termasuk di sini di Cihuni juga di kampung saya ada iadahan. Kemarin saya jadi khatib dan imam sekaligus mimpin sholat duhur berjamaah. Iadahan. Masjid penuh, jamaahnya kurang lebih 600 itu ada, 5 atau 5 sampai 600 atas bawah. Tapi ketika iadahan hanya satu baris pun nggak cukup, nggak penuh satu baris pun. Itu kan sunnah iadahan. Jadi hanya sunnah saja. Walaupun niatnya sholat duhur, tapi tetap nilainya nilai sunnah kayak tadi yang iadahan tadi, mengulang. Bukan berarti meragukan sholat duhur di sholat Jumat tidak sah, bukan. Sholat Jumat jangan diragukan. Hanya andai kata kurang sempurna gitu kata syariatnya. Sudah kalau itu dianggap sunnah, andai kata kurang sempurna Jumatannya, andai kata, maka nanti dapat tertutupi dengan nilai sunnah tadi. Jadi tidak boleh kita tentang kalau ada di masyarakat, sebab itu kiai-kiai itu yang mengadakan. Kalau di daerah Pandeglang dari saya itu kayakan Jumatan nanti ada iadahan lagi. Dan jangan dikatakan ngada-ngada bid'ah dolalah lagi, jangan. Bikin ribut aja. Kalau udah ngelawan kiai itu dalilnya nggak ketahan oleh kita. Tetap aja. Kalaupun kita mau, monggo. Nggak mau, wis. Ojo rame-rame, wis ojo bener. Ya ojo rame-rame. Pokoknya mengikuti. Kalau tidak ya udah, biarkan aja. Gitu. Sekali gitu Pak. Makasih. Foto dulu.